Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baik, rekan-rekan sekalian, sambil menunggu yang lain, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Jadi kita akan melanjutkan pembacaan kitab Mafahim ini untuk pertemuan yang keempat kalinya, ya. Alhamdulillah masih ada masih rekan-rekan sekalian masih diberikan istiqomah dalam membaca kitab ini untuk kali keempat pada malam hari ini. Sambil menunggu yang lain, saya mungkin ingin mereview, ya, apa yang sudah kita bahas pada minggu lalu, itu terkait dengan tawassul. Ya. Pada minggu yang lalu sudah dibahas mengenai dua hal. Yang pertama adalah pembagian bid'ah, ya, bid'ah yang hasanah dan bid'ah yang sayyi'ah. Kemudian pembahasan soal tawassul. Kemarin sudah diterangkan bahwa terkait dengan pertama adalah soal apa itu tawassul, ya. Bahwa tawassul itu adalah salah satu cara untuk berdoa, itu, ya. Kemudian tawassul itu ada tawassul yang disepakati kebolehannya oleh hampir semua umat Islam, yaitu tawassul dengan menggunakan amal soleh, ya. Tawassul menggunakan amal soleh itu semua umat Islam sepakat bahwa itu diperbolehkan. Dasarnya adalah hadis ketika ada 3 orang pemuda yang terjebak di dalam gua, yang kemudian masing-masing dari mereka tawassul dengan amalnya sendiri-sendiri. Ada yang tawassul dengan baktinya kepada orang tua, ada yang tawassul dengan amalnya menjauhi maksiat, dan kemudian ada tawassul kepada amalnya dalam menjaga amanah, itu titipan, ya. Itu. Nah, sedangkan tawassul yang diperselisihkan adalah tawassul kepada perorangan, itu. Tawassul kepada orang soleh, tawassul kepada guru, kepada beberapa orang, ada yang tidak setuju, beberapa kelompok ada yang tidak setuju dengan tawassul yang seperti ini. Menurut pengarang kitab ini, itu sebetulnya perbedaannya perbedaan yang tidak substansial, kata mereka. Kenapa? Karena pada dasarnya tawassul kepada wali, kepada orang-orang soleh, itu juga tawassul semata-mata tawassul kepada perbuatan baiknya para wali ini, gitu. Karena intinya sama, kembalinya adalah kepada amal, yaitu amal tawassul kepada amal baiknya si yang ditawasuli ini. Bisa guru, bisa para wali, orang-orang soleh. Kemudian ada banyak hadis yang mendukung bolehnya tawassul kepada perorangan. Misalnya adalah hadis tawassulnya Adam kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat Nabi Adam ini melakukan kesalahan dan kemudian dia shock,
Nabi Adam kemudian berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Dan itu tentu saja dilakukan oleh Nabi Adam pada saat Nabi Muhammad belum diciptakan, tetapi sudah tertulis di dalam saka-saka atau tiang-tiang yang ada di surga. Gitu. Dan itu hadisnya adalah hadis sahih. Kemudian orang-orang Yahudi dulu juga bertawasul kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad belum diutus. Orang-orang Yahudi dulu perang ya, perang dengan orang-orang Totofan, musuh-musuhnya itu, mereka selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Rasul yang Engkau janjikan itu cepat-cepat diutus gitu, sehingga kami mendapatkan kemenangan dalam peperangan gitu. Jadi orang-orang Yahudi ini tawasul kepada Nabi sebelum Nabi itu diutus. Meskipun pada akhirnya setelah Nabi itu diutus, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Tawasul kepada Nabi ini juga dilakukan baik pada masa beliau masih hidup maupun pada saat beliau sudah wafat. Ya. Banyak contoh-contohnya ya yang menerangkan bagaimana sahabat itu tawasul pada saat Nabi masih hidup, dan juga ada kisah-kisah mengenai tawasulnya para sahabat pada saat Nabi sudah wafat. Sebagaimana juga tawasul itu juga dilakukan nanti pada hari kiamat, ketika di padang mahsyar semua makhluk dalam keadaan bingung dan ketakutan, kemudian mereka meminta tolong kepada para nabi, dimulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai akhirnya kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad lah yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umat manusia pada di padang mahsyar nanti. Ya. Kemudian ada beberapa pendapat yang dikutip oleh Said Muhammad, dimulai dari yang ini di pendapat ini dikutip dari para ulama-ulama yang menjadi rujukannya orang-orang Wahabi. Misalnya adalah Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syaukani, kemudian Imam Muhammad bin Abdul Wahab, yang tidak lain nama Wahabi itu juga dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Semuanya, semua ulama-ulama tersebut yang menjadi rujukan orang-orang Wahabi, itu semuanya tidak ada yang menentang tawasul. Gitu. Nah, kemudian di pembahasan berikutnya adalah soal tawasul menggunakan asar atau peninggalan-peninggalan Nabi. Ya, misalnya adalah permintaan Umar untuk dimakamkan di samping makamnya Nabi. Gitu. Tentu itu adalah bentuk daripada tabaruk dari sahabat Umar kepada Nabi. Kalau itu tidak bermanfaat, tentu Umar juga tidak akan melakukan itu. Ya. Kemudian juga misalnya tawasul dengan benda itu adalah kepada tabut atau peti. Peti ini yang dulunya diturunkan kepada para nabi, dan ini sudah berganti tangan ya. Termasuk salah satunya adalah ketika dipegang oleh Tolut ya. Ketika berperang, Tolut itu selalu membawa peti tersebut. Dan kalau membawa peti tersebut peperangan itu kemudian dimenangkan oleh mereka gitu. Nah, kemudian juga tawasul kepada benda itu misalnya adalah dulu ada satu wadah yang biasa digunakan untuk membasuh dadanya para nabi, dan wadah itu kemudian dijadikan tabarukan oleh banyak orang. Begitu juga tongkatnya Nabi Musa, tongkatnya Nabi Harun, itu semua benda-benda peninggalan Nabi itu juga dijadikan sebagai media untuk tawasul. Nabi juga tawasul kepada para nabi-nabi yang lain. Nabi tawasul dengan nabi-nabi yang lain. Nabi juga mempunyai salah satu doa ya, yang redaksinya bunyinya adalah
Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika. Jadi Nabi itu memohon kepada Allah demi orang-orang yang berdoa kepada Allah. Tawasul juga dilakukan pada saat atau pasca ya wafatnya Nabi, di mana pernah pada saat itu penduduk Madinah itu mengalami paceklik yang luar biasa, kemudian datang kepada Aisyah, kata Aisyah, datangilah ke kuburan Nabi, kemudian buatlah semacam lubang dari kuburan itu ke langit, sehingga tidak ada aling-aling, tidak ada penghalang antara kuburnya Nabi ini dengan langit. Setelah dibuka, kemudian seketika turun hujan yang sangat lebat, sampai kemudian padang-padang itu menjadi hijau. Nah, kemudian begitu juga terkait dengan tawasul kepada kuburannya Nabi pada masa khilafah Umar bin Khattab. Sama kasusnya adalah kasus kekeringan. Nah, itu beberapa hal yang sudah kita baca pada minggu lalu, ya, pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan soal penjelasan tentang tawasul, ya, yang menjadi lanjutan dari pembahasan minggu kemarin. Jadi di sini Said Muhammad menuliskan subbab khusus mengenai tawasul. Dalil tawasul yang lain adalah tawasulnya umat Islam pada saat perang Yamamah. Perang Yamamah itu adalah perang pertama pasca wafatnya Nabi. Karena Nabi pada saat perang itu masih sempat menunjuk panglima perang. Panglima perang Yamamah itu masih sempat ditunjuk oleh Nabi, ya. Nah, Ibnu Katsir cerita bahwa pada saat perang Yamamah itu umat Islam bertawasul kepada Nabi dengan memanggil-manggil ya Muhammadah, ya Muhammadah, ya Muhammadah. Gitu. Karena perang Yamamah itu perang yang sangat berat, ya. Pada saat itu umat Islam melawan orang-orang Romawi, ya. Di mana sampai komandan perangnya itu sampai berganti 3 kali. Ya. Itu perang Yamamah. Pada saat perang Yamamah akhirnya dimenangkan oleh umat Islam. Pada saat perang itu juga para umat Islam ini tawasul kepada Nabi dengan memanggil-manggil nama ya Muhammadah, ya Muhammadah. Kemudian ada juga tawasul yang dilakukan kepada Nabi yang dilakukan oleh seorang sahabat yang sedang sakit keras. Diriwayatkan oleh Haisam bin Khanas, qala kunna inda Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu fa khadar jadi suatu kali ada yang datang kepada Abdullah bin Umar. Kemudian kakinya ini sudah kalau ini sudah mau lepas gitu. Gawil-gawil kalau kata orang Jawa. Gemetar sudah mau lepas. Kemudian kata Abdullah bin Umar, sebutlah orang yang paling kamu cintai. Kemudian orang tersebut menyebut ya Muhammad. Tiba-tiba saja pada saat menyebut nama Muhammad itu kakinya kemudian tiba-tiba bangkit, ya, seakan-akan terlepas. Tadinya ada tali, kemudian ikatannya terlepas. Fakaan nama nasyatom min iqal, gitu. Kemudian ada versi yang lain, hadis juga seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Abbas, sama kasusnya, disuruh menyebut nama orang yang paling dia cintai, kemudian disebut nama Muhammad, kemudian sakitnya ini hilang. Nah, kemudian tawasul juga bisa dilakukan kepada selain Nabi Muhammad SAW. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Utsbah bin Ghazwan an Nabiillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah mengatakan, qala Allah hadu arodaunan wa huwa bi ardin laisa biha anisun falyaqul ya ibadallah a'inuni
fa inna lillahi ibadan la narahum wa qad juriba dzalik. Jadi Nabi pernah mengatakan, ketika kalian berada di sebuah tanah atau sebuah wilayah yang tidak kamu ketahui ada penghuninya, maka katakanlah, kamu bicaralah, wahai hamba Allah, berilah saya pertolongan. Kenapa? Karena Allah itu mempunyai hamba-hamba yang tidak dapat kita lihat. Ada malaikat, ada jin, dan seterusnya. Makanya begitupun ketika kita memasuki rumah ya yang kosong, kita dianjurkan untuk membaca salam itu bukan assalamualaikum, tapi salamnya adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan ada pada kita dan pada hamba-hamba Allah yang soleh. Hamba-hamba Allah yang soleh ini juga mencakup para malaikat maupun jin yang ada di rumah kita. Nah, itu seperti itu. Sebagaimana juga ketika kita sholat, assalamu alaina wa ala ibadillah, tahiyatul. Itu juga ketika kita tahiyat mendoakan hamba-hamba yang soleh, itu juga mencakup para malaikat dan jin. Jadi di sini dijelaskan bahwa ketika Nabi juga mengatakan bahwa ketika kita berada di suatu tempat yang tidak kita ketahui rimbanya, kita juga diperintahkan untuk mengatakan ya ibadallah a'inuni, itu. Wahai hamba Allah, hamba-hamba Allah, berilah saya pertolongan. Kemudian Ibnu Abbas juga meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, innalillahi malaikatan fil ardi siwal hafazata yaktubuna ma yasqutu min waraqis syajar fa idza asaba ahadukum urjatan fi rijlihi bi ardi falatin falyunadi a'inuni ibadallah. Kata Rasulullah bahwa Allah itu punya malaikat selain daripada yang ada di kanan kiri kita. Kanan kiri kita kan jelas ada malaikat Raqib Atid, kemudian juga ada malaikat Hafadzah, malaikat yang menjaga kita. Ya. Itu kenapa ketika ada debu misalnya mau masuk ke mata kita, itu mata kita bisa nutup sendiri, atau ada air mengalir kemudian nggak masuk ke dalam mata, dan seterusnya. Itu memang karena ada malaikat yang menjaga semua. Kenapa ketika kita tidur juga hewan tidak masuk ke dalam lubang hidung atau lubang telinga, itu kan karena memang ada malaikat yang senantiasa menjaga kita. Tetapi di luar itu juga ada malaikat-malaikat yang lain. Mereka inilah yang mencatat semua hal yang terjadi di bumi ini, termasuk daun yang gugur pun itu dicatat oleh malaikat. Itu. Nah, maka dari itu ketika kalian memasuki sebuah wilayah yang tidak jelas belantara, wilayah tanah belantara, maka kamu ucapkanlah a'inuni ibadallah. Tolonglah saya wahai hamba-hamba Allah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Idzan falatat dabatu ahadikum." Yang a'inuni ibadallah. Di sini juga yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ini bahwa Rasulullah pernah bersabda, kalau hewanmu itu lepas di sebuah wilayah atau di sebuah tempat lah ya, maka ucapkanlah ya ibadallah ahbisu, wahai hamba Allah, peganglah gitu. Peganglah hewan saya ini, gitu. Karena ada hamba-hamba yang tidak bisa kita lihat yang akan memegang hewan tersebut. Itu yang berupa ucapan, ya, tawasul dengan berupa ucapan. Ada juga yang berupa doa. Ya. Nabi pernah mengatakan pada saat selesai sholat subuh, beliau menganjurkan dengan doa, ya, yang redaksinya adalah Allahumma Robba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi a'udzubika minan nar. Jadi kita diminta untuk tawassul kepada malaikat Jibril, kepada malaikat Israfil, kepada malaikat Mikail, itu, dan kepada Nabi Muhammad. Itu di dalam hadis yang lain.
Kenapa nama-nama tersebut kenapa nama-nama tadi ya Jibril, Israfil, Mikail itu disebut ya secara tidak langsung itu adalah tawassul. Gitu. Nah kemudian ada juga tawassulnya Umar kepada sahabat Abbas radhiyallahu anhuma, yang tidak lain Abbas ini adalah pamannya Nabi. Imam Bukhari dalam kitab Sahih, ini Sahih Bukhari ya, meriwayatkan dari Anas bahwa Umar bin Khattab ketika ditimpa paceklik itu meminta hujan dengan atas nama Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Umar itu doanya begini, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina. Jadi kata Umar, ya Allah, dulu kami pernah tawasul kepada Nabi, tawasul kepada Nabi kami. Kemudian engkau menurunkan hujan. Sekarang kami tawasul kepada pamannya Nabi. Maka mohon agar kami juga diberi hujan seperti itu ya. Itu tawasulnya Umar kepada kepada Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Tertulis di dalam kitab Sahih Bukhari. Dan hadisnya cukup banyak di sini, hadis-hadis yang lain ya. Kemudian juga ada pada saat istisqa itu ada khutbahnya Umar juga di sini disebutkan pada masanya Umar itu pernah terjadi paceklik yang kemudian disebut dengan tahun debu. Amur Ramadah bahasa Arabnya. Kenapa disebut Amur Ramadah? Karena saking lamanya tidak hujan, tanah betul-betul kering, yang ada adalah debu berterbangan di mana-mana. Umar kemudian berdiri dan menyampaikan khutbah, ya ayuhan nas, wahai manusia, ketahuilah bahwa Rasulullah itu melihat Abbas itu sebagaimana seorang anak melihat orang tuanya. Maka ikutilah Rasulullah itu melalui Abbas bin Abdul Muthalib, wa takhudhuhu wasilatan ilallah. Jadikanlah Abbas ini wasilah menuju Allah. Ud'u ya Abbas. Nah, kemudian Umar meminta sahabat Abbas ini memanjatkan doa. Itu. Salah satu doanya lagi, doanya Abbas adalah Allahumma innahu lam yanzil bala'un illa bidambin. Ya Allah, tidak ada musibah yang turun kecuali akibat daripada dosa. Ya, sekarang kita kan sedang ditimpa musibah pandemi ya, yang luar biasa. Dan tidak ada musibah itu kecuali diakibatkan oleh dosa. Dalam redaksi doa ini ya. Dan musibah itu tidak bisa hilang kecuali dengan taubah. Walam yakshif illa bitaubah. Waqad tawajjahal qaumu bi ilaika limakani min nabiyyik. Orang-orang datang kepada saya karena menganggap saya ini punya tempat di hati nabimu. Itu. Wa hadhihi aidina ilaika bidzunub. Engkau Maha tahu ya Allah dengan dosa-dosa kami, wa nawasina ilaika bitaubah. Fasqina al-ghaitha wahfazillahumma nabiyyaka fi ammi. Setelah Abbas berdoa, kemudian fa'arkhatis sama mislul jibal. Kemudian tiba-tiba langit itu menurunkan air yang derasnya bagaikan gunung, sehingga menghijau tanah-tanah itu dan manusia bisa mengambil penghidupan dari hujan tersebut. Kemudian Umar mengatakan, hadza wallahi al-wasilat ilallah wal makan minhu. Jadi itu salah satu contoh bagaimana tawasul yang dilakukan oleh sahabat Umar kepada sahabat yang lain, yaitu sahabat Abbas bin Abdul Muthalib. Tentu saja Abbas ini mempunyai keistimewaan karena memang beliau ini adalah paman kandungnya Nabi. Ya. Artinya mempunyai tempat yang istimewa di hati Nabi. Gitu. Kemudian
Kata Sayyid Muhammad, kemudian orang yang mengatakan bahwa tawasul itu musyrik, itu sangat jauh dari kebenaran. Itu. Karena seandainya maksudnya tawasul kepada orang yang sudah wafat itu musyrik, maka itu sangat jauh dari kebenaran. Kenapa? Karena seandainya tawasul itu musyrik, itu ya baik kepada orang yang masih hidup maupun kepada orang yang mati ya sama saja, itu sama-sama musyriknya. Karena ada yang membedakan, oh boleh kalau tawasulnya kepada orang hidup yang masih hidup, tapi kalau tawasulnya kepada orang yang sudah meninggal nggak boleh. Kata Said Muhammad di sini menulis bahwa kalau misalnya tawasul itu musyrik, ya pasti akan dilarang baik kepada orang yang masih hidup maupun kepada orang yang sudah wafat. Dan kan Anda sudah tahu bahwa tawasul itu bukan menganggap yang diwasilahi itu sebagai Tuhan, bukan itu. Ini berbeda dengan kasus para penyembah berhala. Kalau penyembah berhala itu memang meyakini bahwa berhala-berhala itu Tuhan. Kalau orang tawasul ini dalil tawasul lagi, yang menjadi dasar tawasul lagi adalah ceritanya Ibnu Katsir. Dan banyak ulama yang lain. Pernah ada seorang A'rabi itu mendatangi makamnya Rasulullah. Orang Badui ya, pernah ada orang Badui datang ke makamnya Rasulullah. Ayat. Dia kemudian bilang begini, Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi uluk salam ya. Orang Badui ini menyampaikan salam. Lalu setelah menyampaikan salam dia bilang, Sami'atullah yaqulu, saya mendengar atau saya membaca bahwa Allah pernah berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Itu. Kata Arabi ya, mengutip surat An-Nisa ayat 64. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Dan walau annahum idzalamu, dan sungguh sekiranya mereka telah menzalimi dirinya datang kepadamu lalu memohon ampunan kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Itu ayat Allah pernah menyampaikan demikian. Arab ini nagih gitu, datang kepada kuburannya Nabi Rasulullah kemudian bilang, membacakan ayat itu. Nah sekarang kata Arabi, saya ini datang kepadamu mustaghfiran li dzambi mustashfa'an bika ila rabbi. Mustashfi'an bika ila rabbi. Saya sekarang datang kepadamu wahai Muhammad ya, mendatangi kuburannya. Ini Nabi sudah wafat pada saat itu, dengan bermaksud untuk memohon ampunan atas dosa-dosa saya dan memohon syafaat kepada Tuhan saya. Kemudian Arabi ini membacakan syair. Ya khairaman dufinat bil qa'i a'zumahu fataba min tibihin al-qa'u wal akamu. Nafsil fida'u liqabrin anta sakinuhu fihi al-afaf wa fihi al-jud wal karamu. Ini syair yang sangat luar biasa ya, yang diucapkan oleh si Badui ini. Jadi Arabi ini bilang bahwa wahai sebaik-baik orang yang dimakamkan di tanah ini, tadinya nafsil fida'u liqabrin anta sakinuhu, jiwa saya ini menjadi menjadi tebusan bagi kubur yang dimana Anda mendiami itu, fihil afaf wa fihil jud wal karamu. Kemudian Arabi ini pergi setelah membaca ayat tersebut dan baca syair itu di hadapan kuburannya. Nah, kemudian kata perawi hadis ini, faghalabatsni aini faraitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi naum.
Setelah saya melihat orang Badui tadi seperti itu, saya kemudian ngantuk dan di dalam tidur saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ilhaqil a'rabi fabashirhu annallaha qad ghafara lahu. Sekarang kamu datangi si A'rabi itu, kemudian berilah kabar gembira bahwa Allah sudah mengampuni dosanya. Kisah ini diriwayatkan oleh banyak ulama, salah satunya tadi Ibnu Katsir di dalam kitab Asy-Syamil, kemudian juga Imam Nawawi di dalam kitab Al-Idah, Al-Hafidz Imaduddin juga meriwayatkan di dalam tafsirnya, tafsir walau annahum idzalamu. Ibnu Qudamah juga meriwayatkan dalam Al-Mughni dan seterusnya, banyaklah, intinya banyak ulama yang menulis kisah ini, kisah yang sangat masyhur berkaitan dengan Arabi menagih janji Al-Quran yang dimana taubat melalui Nabi Muhammad. Kemudian kalau kita sudah membaca hadis tersebut, kemudian mestinya kan kita bertanya-tanya, apakah yang diceritakan oleh para ulama semua menceritakan peristiwa itu? Lalu kemudian apakah masih saja mereka mau mengatakan bahwa tawasul itu kufur, tawasul itu sesat, atau mereka mau menyamakan tawasul ini dengan menyembah berhala atau menyembah itu? Ya, ini sifatnya istifham ingkari, ya. Mempertanyakan yang menyaksikan lah lebih tepatnya, ya. Masa kayak gini mau dibilang sesat, kafir gitu, atau menyembah kuburan itu. Padahal kisah ini masyhur diriwayatkan oleh banyak ulama. Tidak mungkin ulama-ulama ini meriwayatkan kemusyrikan. Kemudian juga syair yang ditulis oleh si A'rabi tadi, oleh si Badui tadi, itu kalau kita ziarah ke ke haram, ya, ke haram Madinah, ke Masjid Madinah, Masjid Nabawi, itu nanti kita akan lihat bahwa dua syair yang diucapkan si Badui tadi, maktubani bi fadlillah al muwajahati nabawiyyati syarifati fil amudil ladzi baina syubbakil hujratin nabawiyah. Ada syair ini tertulis di dalam saka, ya. Saka yang ada di dekat makamnya Nabi. Sehingga semua orang yang ziarah bisa melihat sejak ratusan tahun, ya. Bahkan di masanya almarhum Raja Abdul Aziz, Raja Saud, Raja Faisal, Raja Khalid, dan kemudian Raja Fahad, ya. Jadi karena kitab ini kan ditulis terakhir masanya Raja Fahad, ya. Kalau sekarang rajanya sudah ganti kan, Raja Salman, ya. Jadi di sini disebut, dan alhamdulillah kata beliau, syair itu masih tetap bertahan, ada di dalam, tertulis di dalam saka di dekat makamnya Nabi, di mana para peziarah bisa membaca dua syair yang pernah diucapkan oleh si Badui tadi. Ya khairu man dufinas bil qa'i a'zumahu fataba minti bihin al-qa'u wal akamu nafsil fida'u li qabrin anta sakinuhu fihi al-afafu wa fihi al-jud wal karamu. Kalau dibaca pas kita ziarah tuh sensasinya lain, ya. Kita membaca ayat tadi, An-Nisa ayat 49, An-Nisa ayat 64, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum rasulul wajidullaha tawwabar rahima. Kemudian baca ayat ya khairu man dufinas bil qai'azumahu fataba min tibi innal qawwal akamu nafsil fidaw li qabrin anta sakinuhum fihil afafu fil judu wal karamu. Ya, tidak ada salahnya kan kita, dan memang ya kita ikutilah kalau ada kesempatan ziarah ke ke makamnya Nabi, nanti kita ikuti apa yang pernah dilakukan oleh si Badui tadi itu. Nah, khulasah, kesimpulan intinya begini, bahwa Nabi itu
mempunyai pangkat, apalagi sudah melihat bahwa dalil-dalil itu sudah sangat banyak, baik dalil-dalil tawasul pada saat di dunia sekarang maupun nanti kelak di akhirat. Dan tawasul itu tidak lain kecuali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada bukan berarti orang tawasul itu tadi ya meminta kepada orang yang ditawasuli. Tawasul itu yang mintanya kepada Allah, tapi melalui orang yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana kita hidup bermasyarakat sajalah. Kalau kita mau permintaan kita dikabulkan, ya coba meminta lewat orang yang disukai oleh yang mau kita minta itu. Kadang-kadang lewat orang, kadang-kadang lewat amal soleh, ya. Sebagaimana di dalam hadis-hadis yang lalu. Kadang-kadang juga tawasul itu menggunakan asmaul husna. Misalnya as'aluka bi annaka antallah. Ya, sering kita bacakan doa. Ini kalimat ini di dalam doa. Atau dengan sifatnya, dengan af'alnya, misalnya a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Jadi kita tawasul dengan keridhaan Allah, tawasul untuk meminta perlindungan dari murkanya Allah. Itu. Kita tawasulnya menggunakan ridhonya Allah, tawasul meminta perlindungan dari murkanya Allah. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Nah, jadi banyak macam tawasul ini, ya. Sirnya apa? Bahwa semua yang dicintai oleh Allah, maka kita boleh menjadikan hal tersebut sebagai media untuk tawasul. Apa saja yang dicintai oleh Allah, baik itu amal soleh, baik itu perorangan, baik itu asma atau nama-nama Allah atau perbuatan Allah atau sifatnya Allah, semua hal yang disukai oleh Allah kita boleh untuk tawasul menggunakan hal-hal tersebut, ya. Termasuk para nabi, para wali itu. Dan itu tidak ada hal yang melarang hal tersebut. Tidak ditemukan larangan mengenai hal tersebut, ya. Sekarang kalau seandainya tawasul itu dengan amal soleh itu boleh, maka mestinya tawasul dengan nabi itu harusnya jauh lebih utama, gitu. Kenapa? Karena nabi ini sebaik-baik makhluk dan li'annahu afdhalul makhluqat wal a'malu minha. Itu wallahu a'lamu hubban lahu sallallahu alaihi wasallam minal a'mali wa ghairiha. Dan Allah lebih mencintai Nabi Muhammad daripada amal soleh apapun. Itu. Jadi persoalan tawasul ini menunjukkan agungnya orang yang ditawasuli. Tawasul, kenapa harus tawasul kepada Nabi? Karena keagungannya Nabi di sisi Allah. Gitu. Nah, kemudian begitu juga orang yang tawasul kepada orang-orang soleh, itu juga tawasul pada hakikatnya kepada amal-amal solehnya orang tersebut, ya. Nah, kalau ada yang bilang bahwa itu hanya dilakukan pada saat Nabi masih hidup, maka jawaban kita adalah taksis atau menentukan bahwa itu hanya dilakukan pada saat Nabi masih hidup itu tidak ada dalil yang mengatakan bahwa tawasul itu khusus ketika Nabi masih hidup, ya. Sedangkan ruhnya para nabi itu bahkan bukan hanya ruhnya para nabi, ruh itu tidak pernah hilang, ya. Dan mazhabnya ahlu sunnah ini ditulis oleh beliau begini, wa madhabu ahlu sunnah annal mayyita yasma'u wa yahusu. Orang-orang yang sudah meninggal itu tetap mereka masih bisa mendengar,
Jadi makanya kalau kita baca misalnya di dalam kitab Ar-Ruh itu kan dikatakan orang mayit itu kalau di kuburan ada orang yang berjalan di dekat makam itu, dia masih bisa itu mendengar telapak kaki orang yang sedang berjalan itu. Ya. Begitu pula ketika ada orang ngobrol-ngobrol di dekat kuburan itu ya, yang di dalam kubur bisa ikut mendengarkan. Gitu. Seperti itu ya. Ya untung nggak nyaut lah gitu aja. Kalau nyaut ya bahaya. Tapi yang jelas mereka masih mendengar dan merasakan. Di dalam hadis yang lain nanti juga di bawah akan disinggung. Mayit itu masih bisa ikut merasakan lah. Dan kalau ada kebaikan, wa annahu yantafi'u bil khair wa yafrah. Kalau ada kebaikan di sekelilingnya, mereka yang ada di kubur itu juga ikut bahagia. Begitu juga kalau ada keburukan-keburukan di sekeliling mereka, mereka juga ikut merasakan sedih. Dan ini semua manusia, bukan hanya Nabi. Semua bisa merasakan. Buktinya apa? Ya, buktinya nanti kalau sudah meninggal bisa membuktikan. Sementara kita mendapatkan informasi dari hadis-hadis ini. Nah, makanya tidak heran Nabi dulu itu pernah memanggil-manggil orang-orang. Jadi ada sumur namanya sumur Qalib, ya. Itu sumur yang digunakan untuk mengubur atau menaruhlah korban-korban perang Badar. Ya. Kemudian di sumur itu Nabi berteriak, ya, memanggil-manggil, ya Usbah, ya Syaibah, ya Rabi'ah. Ini orang-orang kufar Quraisy semua. Gitu. Faqila lahu kaifa tunadihim wa qad jayafu. Orang-orang sahabat bilang, Nabi ngapain Anda memanggil-manggil nama-nama orang itu? Kan mereka sudah jadi bangkai. Gitu. Kata Nabi, ma antum bi asma'a minhum lakinnahum la yastati'una al-jawab. Kalian aja nggak dengar gitu, dan mereka tidak bisa menjawab gitu. Tapi mereka itu masih bisa mendengarkan kita, hanya kita tidak bisa mendengar mereka, itu aja. Fa idza kana hadza amman likulli insan fa kaifa bi afdalil bashari wa akramihim wa ajallihim. Kalau itu terjadi pada manusia-manusia secara umum, bagaimana dengan orang sebaik-baik makhluk, semulia-mulianya makhluk, seagung-agungnya makhluk. Yang jelas Nabi pasti masih bisa masih memantau terus umatnya ini sampai dengan hari ini. Ya. Nabi itu masih terus dilapori dalam hadis-hadis, nanti juga di bawah akan diterangkan bahwa Nabi itu masih bisa mendengar obrolan-obrolan. Kalau kita salam, assalamualaikum ya Rasulullah, ya misalnya, itu Nabi masih menjawab itu. Dan ketika dilapori terkait dengan amal umatnya, kalau amalnya buruk, Nabi memberikan istighfar. Dan kalau amalnya baik, Nabi memuji kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Dan nilai kehidupan itu kan sebetulnya dilihat dari sensitivitas kita terhadap sekitar itu. Maka bahkan ketika orang itu sudah bahkan orang yang masih hidup di dunia kalau tidak punya sensitivitas terhadap sekitar itu sudah kayak orang mati gitu. Sebaiknya orang yang sudah mati tetapi masih punya sensitivitas, dia masih dianggap lah ya. Kemudian tetapi ada orang-orang yang menyangka bahwa Nabi itu sudah tidak mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak mengetahui keadaan kita. Ini kata Sayyid Muhammad merupakan hal yang su'ul adab ya kepada Nabi. Karena hadis sangat banyak yang menyebutkan bahwa orang yang sudah meninggal itu masih bisa merasakan, mukmin maupun kafir, ya, semua itu. Tidak hanya Nabi tapi semua manusia, dan manusianya bukan hanya yang mukmin, yang kafir juga bisa seperti itu. Semua yang kafir pun masih bisa merasakan ya, masih bisa mengikuti kehidupan yang terjadi di alam dunia ini. Ibnu Qayyim berkata dalam kitab Ar-Ruh, wasalafu mujmi'una ala hadza wa qad tawataratil asar anhum. Dan orang-orang ulama soleh itu sudah sepakat terkait dengan hal tersebut.
Ya. Nah, kemudian Said Muhammad terkait dengan kehidupan. Ini kan sekarang lagi usum musim innalillah ya. Sehari mungkin kita bisa berapa mendengar kabar orang wafat ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kadang-kadang kita ini jadi semakin penasaran apa yang dialami oleh orang-orang yang sudah wafat itu. Nah, Said Muhammad itu menulis kitab khusus terkait dengan kehidupan di alam kematian itu ya. Nanti kapan-kapanlah rekan-rekan bisa baca. Itu judulnya Al-Hayah Al-Barzakhiyah, Hayatan Hakikiyah. Jadi kehidupan di alam barzakh, kehidupan yang hakiki. Kemudian ini Said Muhammad di dalam subbab berikutnya itu menyebutkan daftar ulama-ulama yang tawassul. Ternyata hampir semua ulama-ulama salaf itu melakukan tawassul. Dari mulai di sini banyak sekali, nggak mungkin saya sebut semua, tapi ada Imam Hakim, Imam Baihaqi, Imam Suyuti, Imam Abdul Jauzi, Qadhi Iyad, Nuruddin Al-Qari, Syihabuddin Al-Khafaji, Qastalani, Abdul Baqi, Abu Zakaria, Yahya Nawawi, Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Jazari, Ali Asy-Syaukani, Ali bin Abdul Kafi, dan Imam Ibnu Katsir, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Qurtubi, dan seterusnya, itu semuanya tawassul. Sahabat juga meminta terkait dengan syafaat. Ya. Ada sebagian orang yang menganggap syafaat itu tidak ada. Ini sudah pembahasan lain ya. Syafaat itu tidak ada. Dan ada yang sampai mengatakan bahwa orang yang percaya syafaat itu musyrik dan sesat. Dengan dalil qulillahi syafa'atu jami'ah. Nah, bagaimana jawabannya? Yang pertama adalah tidak ada nas, ada dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang melarang orang meminta syafaat kepada Nabi di dunia. Kedua, bahwa ayat tadi itu qulillahi syafa'atu jami'ah itu sebagaimana juga ayat-ayat yang lain yang bicara misalnya lahul muluk wa lahul hamdu. Allah mengatakan bahwa kekuasaan itu hanya ada di tangan Allah. Tetapi dalam ayat lain Allah juga mengatakan tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah memberikan kekuasaan kepada yang Ia kehendaki. Itu. Begitu juga izzah. Izzah itu kan falillahil izzatu jami'ah. Tetapi Allah dalam ayat lain walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Kemuliaan itu bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi umat beriman. Jadi kalau tadi ada qulillahi syafa'atu jami'ah, syafaat itu hanya milik Allah. Allah dalam ayat lain mengatakan la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda. Ada pengecualiannya. Atau wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ya, jadi membaca ayat itu memang harus harus tidak boleh sepotong-sepotong ya. Ayat itu tidak berdiri sendiri. Ayat itu yufassiru ba'duhu ba'du. Itu satu ayat itu menafsiri ayat yang lain. Makanya kita nggak boleh hanya mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu ayat. Lihat ayat-ayat yang lain menerangkan apa gitu. Makanya tafsir paling otoritatif itu adalah tafsirul Quran bil Quran. Tafsir paling kuat ya itu ketika Al-Quran itu menafsiri ayat Al-Quran yang lain. Baru nanti di bawahnya ada ketika ditafsiri oleh hadis, ketika ditafsiri oleh sahabat, ketika ditafsiri oleh tabi'in, sampai dengan tafsirnya para ulama. Jadi ada jenjangnya seperti itu. Makanya salah, apalagi kalau orang hanya membaca dari terjemah terus ngambil kesimpulan. Jelas itu potensi salah besar. Masih banyak sekali pembahasan terkait dengan tawassul ya. Dan contoh-contohnya juga banyak. Di sini juga dikutip tafsirnya Ibnu Taimiyah, sekali lagi itu menunjukkan Said Muhammad ingin menunjukkan bahwa ulama-ulama rujukannya orang-orang Wahabi ini juga seperti Ibnu Taimiyah itu juga percaya syafaat gitu.
Kemudian ada juga namanya meminta tolong kepada Nabi ya. Karena mereka mengeneralisir bahwa meminta tolong kepada makhluk itu tidak boleh. Tetapi dalam banyak hadis yang lain itu dianjurkan untuk saling tolong-menolong. Misalnya dulu Abu Hurairah itu dulu pernah curhat kepada Nabi. Nabi, saya ini mudah lupa, saya ini lupa. Kadang-kadang saya sudah dengar hadis dari panjenengan, tapi saya lupa lagi. Gimana caranya saya itu tidak jadi pelupa. Kemudian kata Nabi, sekarang udah kamu gelar bajumu itu. Digelar bajunya, Nabi menengadahkan tangan ke langit, kemudian ditiup itu taruh di bajunya itu, udah sekarang digegem gitu. Nah, setelah itu kemudian Abu Hurairah tidak pernah lupa lagi, dan Abu Hurairah ini menjadi perawi hadis terbanyak. Perawi hadis yang paling banyak, nomor 1 di antara para sahabat itu adalah Abu Hurairah, meriwayatkan lebih dari 4.000 hadis. Yang kedua baru Sayyidah Aisyah. Tetapi Abu Hurairah itu pernah mengalami pernah didoakan oleh Nabi sehingga Abu Hurairah itu sekali dengar sudah tidak pernah lupa lagi. Dan Nabi ketika ada orang minta tolong seperti itu, Nabi mengatakan kamu musyrik. Enggak, Nabi enggak mengatakan seperti itu. Begitu juga Qatadah pernah sempat keluar ya sampai ke pipinya, meminta tolong kepada Nabi, kemudian disuruh membuka tangannya begini, terus dipegang oleh Nabi, terus diminta untuk memasukkan matanya itu, dan sudah tidak pernah sakit lagi. Begitu juga pernah ada orang yang bisul-bisul badannya, ini tangannya, kemudian disuruh salaman sama Nabi, diusap-usap oleh Nabi, dan tidak ada bekasnya. Jadi banyaklah yang lain-lain bagaimana para sahabat ini dulu meminta tolong kepada Nabi, dan itu bukan seperti sekarang orang minta doa sama kiai lah, dan itu tidak merupakan kemusyrikan. Nah, ada hadis yang sering disalahpahami. Hadis itu bunyinya begini. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Ketika kamu meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Nah, itu nggak bisa selagi-lagi hadis itu dipahami sendirian gitu. Karena maksudnya di situ adalah larangan melupakan bahwa yang memberi sesungguhnya itu adalah Allah, meskipun jalannya lewat makhluk itu. Tapi tetap kita itu percayanya harus tetap kepada Allah gitu. Bagaimana mungkin meminta tolong kepada makhluk itu tidak boleh, padahal dalam hadis lain mangkana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Atau dalam hadis lain, innalillahi khalqan khalaqahum li hawaijin nas yafza'un nas ilaihim fi hawaijihim ulaikal aminuna min adzabillah. Allah itu punya makhluk-makhluk tertentu yang menjadi tempat kembalinya orang yang membutuhkan itu. Orang ini gemar menolong. Merekalah yang selamat dari siksa Allah gitu. Delalah kan ada memang orang-orang ini yang hatinya seperti hatinya malaikat ya. Banyaklah kita sering melihat orang-orang sekitar kita, ada orang-orang terlantar ditampung, ada orang-orang anak yang tidak punya orang tua ditampung, ada orang-orang disabilitas atau cacat ditampung, dan seterusnya. Ini kan orang-orang yang membantu kebutuhan manusia gitu. Nah, kemudian juga banyak hadis-hadis yang lain lah, yang kesimpulannya nggak mungkin kalau seandainya nggak boleh minta tolong selain kepada Allah, ya pasti meminta tolong kepada yang lain dilarang. Tetapi nyatanya hadis-hadis tadi malah justru menganjurkan gitu.
Nah, maksudnya adalah kita itu tidak boleh meminta. Nah, kalau yang tadi itu harus dipahami bahwa hadis yang tidak boleh meminta kecuali kepada Allah itu intinya adalah dia memperingatkan agar supaya kita ini tidak meminta-minta kepada manusia, meminta-minta tomak maksudnya ya, atau dia tidak terima atas apa yang sudah diberi oleh Allah kepadanya, itu enggak aifah, itu enggak qanaah ya. Tuh. Kemudian ada juga kalimat-kalimat yang seringkali orang itu salah paham karena terlalu tekstual, kata Zaid Muhammad. Misalnya laisalana maladun siwan Nabi Shallallahu alaihi wasallam wala roja'an ilahu wa ana mustajirun bihi misalnya dan seterusnya. Ada kalimat-kalimat tersebut sehingga orang salah paham, wah ini sudah menuju kepada kemusyrikan. Padahal kalau dipahami itu tidak boleh dipahami sebagai kalimat yang hakiki, tapi itu adalah kalimat majaz. Seperti beginilah kalau bahasa paling sederhananya. Orang-orang yang sedang kemaruk asmara itu kan biasanya bilangnya, kamu adalah orang yang paling saya cintai di muka bumi ini. Itu bukan berarti tidak mencintai Nabi Muhammad, bukan berarti tidak mencintai Allah dan seterusnya. Tetapi maksudnya adalah mencintai orang tersebut itu di luar daripada Nabi Muhammad dan Allah. Jadi kita nggak bisa mengatakan, wah kamu sudah musyrik, hanya mencintai kekasihmu saja paling dicintai. Padahal harusnya Nabi yang pertama dicintai misalnya gitu. Atau kalau kita kepepet itu kan kadang-kadang, waduh mau minta tolong siapa lagi gitu. Kan bilangnya kan seperti itu. Bukan berarti kita itu menafikan kehadiran Allah. Syekh Muhammad seperti itu. Itu lafaz-lafaz yang seringkali disalahpahami dan dijadikan dasar untuk memusyrikan atau apa gitu. Nah, di sini juga dikutip sekali lagi bahwa Muhammad bin Abdul Wahab sendiri itu sudah klarifikasi terhadap 12 persoalan. Di antaranya dia menyatakan saya tidak pernah mengkafirkan orang yang tawasul, kata Muhammad bin Abdul Wahab, imamnya orang Wahabi. Oke, sekarang khulasoh, kesimpulan. Walhasil annahu la yukaffarul mustaghis illa idza taqaddal khalqa wal ijada li ghairillah. Intinya tidak bisa dikafirkan orang yang istighosah kecuali ketika dia meyakini bahwa ada makhluk yang mampu mewujudkan selain Allah, yang mampu menciptakan ya, selain Allah. Itu saja. Tapi selama tidak meyakini bahwa, selama masih meyakini yang menciptakan itu Allah, meskipun sababnya sabab makhluk, itu tidak bisa hukumi kafir. Oke, jadi itu ya kesimpulan terkait dengan tawasul. Mungkin itu cukup ya. Sedangkan di bab berikutnya adalah bab kedua ya, yang insya Allah akan kita baca pada minggu depan. Ini bab kedua ini nanti akan menerangkan soal khosoisun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau keistimewaan Nabi. Karena Nabi itu memang manusia, tapi Nabi itu mempunyai keistimewaan yang tidak dipunyai oleh manusia pada umumnya. Gitu. Jadi Nabi ini tetap punya, bahasa sekarang itu privilege ya, punya otoritas tertentu ya, yang tidak dipunyai oleh barangkali ada yang ingin disampaikan dari rekan-rekan sekalian, monggo kita sisihkan waktu 10 menit sebelum kita akhiri. Monggo kalau ada yang mau bicara tinggal dihidupkan saja mic-nya. Kalau tidak ada, kita akhiri. Apa ini?
Ada yang ini ya. Ini di kolom chat ada yang menanyakan soal usbi. Tadi sebetulnya di sini Said Muhammad sudah sudah menjelaskan dan menyampaikan soal sanad-sanad yang bercerita tentang usbi ini. Nah, jadi di kolom chat ini mungkin karena direct ya teman-teman rekan-rekan yang lain nggak bisa membaca, tapi di sini ada yang menyampaikan menanyakan soal al-usbi yang tadi saya bacakan yang bercerita tentang Arabi ya, seorang budak ya, seorang badui yang tadi membacakan syair di depan kuburannya Nabi. Nah, kalau orang-orang Wahabi memang ini ya menganggap bahwa kisah ini sanadnya tidak jelas. Tetapi kalau kita lihat di sini Said Muhammad sudah memberikan referensi yang cukup banyak ya, dari Imam Al-Hafidh Imaduddin Ibnu Katsir misalnya itu. Kemudian juga dari Imam Nawawi dalam kitab Fiqh. Kemudian Imaduddin juga diriwayatkan oleh Abu Muhammad bin Qudamah dalam Al-Mughni. Kemudian juga Ibnu Qudamah dalam Asyarhul Kabir. Kemudian juga Al-Bahuti dalam kitab Kasyaful Qana. Kemudian juga Imam Qurtubi dalam Umdatul Mufassirin. Jadi intinya kalau ada yang mengingkari, ini Said Muhammad sudah memberikan referensi yang cukup banyak terkait dengan kisahnya Utsbi ini. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam istilah hadis itu ada syawahid, ada i'tibar ya, di mana satu riwayat itu ketika diriwayatkan oleh ulama yang lain maka saling menguatkan. Baik, silakan Mas Mario Elvando, silakan kalau silahkan Mas Mario, mau disampaikan lewat chat atau mau buka mic? Oke, mungkin sambil Mas Mario mencari hadisnya, barangkali ada yang lain, silahkan sambil memanfaatkan waktu. Atau disampaikan saja secara lisan. Oke, jadi
ini ada kutipan hadis ya yang dijadikan oleh mereka sebagai larangan tawasul. Hadis ini jadi ada seorang badui yang datang kepada mengadukan mengatakan subhanallah famazala yusabbihu hatta fi wujuhi ashabi semaqala wa haq atadri wallah inna sya'nallahi a'dhamu min dzalik innahu la ya'u billahi ala ahadin. Sebetulnya hadis yang sama itu juga dikutip di sini oleh Syekh halaman 100 anta fasta'in billah. Kemudian ada juga hadis yang dikutip di sini menyampaikan innahu la yustaghasu bi. Ini juga hadis ini untuk melarang orang meminta tolong kepada Nabi. Innahu la yustaghasu bi wa innama yustaghasu billah. Gitu. Nah, ini kata Sayyid Muhammad gini jawabannya. Wa hadza istidlalun batilun min aslihi. Istidlal atau mengambil dalil dari hadis tersebut semacam itu tertolak sejak awal. Kenapa? Kalau seandainya itu benar, kalimat hadis yang tadi dikutip oleh Mas siapa namanya tadi, Mas Mario ini benar, ya, maka Allah itu berarti Nabi itu melarang minta tawasul secara mutlak. Itu. Nah, kalau pemahamannya seperti itu, maka pemahaman seperti itu jelas tertolak. Dengan apa? Dengan tindakannya para sahabat. Ketika para sahabat itu meminta tolong kepada Nabi dan meminta hujan kepada Nabi dan meminta doa kepada Nabi. Kan tadi kisahnya sudah sangat banyak. Jadi kita nggak mungkin menggugurkan sedemikian banyak hadis itu, kan ada hadis yang orang sakit minta doa kepada Nabi. Ada orang kekeringan, ada yang sedang kekeringan datang kepada Nabi, Nabi langsung naik ke mimbar menyampaikan doa istisqa, kemudian hujan diterangkan 1 minggu hujan. Sampai orang akhirnya datang kepada Nabi. Nabi, ini sekarang rumah sudah kelentir atau sudah terbawa oleh air. Karena rumahnya orang Arab itu kan pakai tanah dan tidak ada gentengnya ya. Lihat aja rumah-rumah orang Arab tuh. Kalau yang di kota mungkin udah pakai semen ya. Tapi kalau yang di kampung-kampung itu kan masih pakai tanah. Jadi kalau hujan terlalu deras, rumah-rumah tuh hanyut gitu. Nah, hewan-hewan sudah pada ke bawah air. Terus kemudian Nabi menjawab, Allahumma hawalaina wala alaina. Itu. Mudah-mudahan hujannya ini pindah ke sekitar Madinah, jangan di dalam Madinah. Jadi kalau kita lihat hadis-hadis yang banyak itu, bagaimana Nabi itu mau memberikan syafaat kepada sahabat-sahabat atau ditawasuli oleh para sahabat, ini nggak mungkin bisa digugurkan secara mutlak oleh 1-2 hadis. Nah terus bagaimana? Nah kalau ada hadis itu mukhtalaf atau hadis itu seakan-akan dari lahirnya itu bertentangan, kan di dalam ulumul hadis ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Yang pertama adalah kalau bisa itu dilakukan al-jam'u atau mengumpulkan. Sekiranya 2 hadis itu tetap terpakai. Kalau hadisnya yang satu umum, yang satu khusus, maka hadis yang khusus itu tadi mentakhsis hadis yang umum itu. Karena itu, kalau ada hadis yang dikutip Mas Mario atau hadis yang dikutip innahu la yustaghasu bi wa innama yustaghasu billah, itu enggak, kalau dimaknai secara mutlak otomatis tertolak oleh banyaknya hadis-hadis yang lain. Nah, terus gimana? Nah, itu adalah isbatu haqiqati tauhid fi aslil i'tiqad wa huwa anal mughisa haqiqatan huwallahu ta'ala. Nah, melalui hadis tersebut itu sebetulnya Nabi hanya sedang mengingatkan bahwa hakikatnya tauhid itu sebetulnya hakikatnya meskipun sababnya adalah doa beliau atau tawasul kepada beliau, tetapi
Hakikatnya yang memberikan pertolongan, yang memberikan hujan, yang memberikan kesembuhan itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Eh, itu seperti itu. Jadi jawabannya seperti itu. Kalau dari apa yang ditulis oleh Said Muhammad di sini. Dan Said Muhammad mengatakan seperti itu juga dengan mengutip sekali lagi, mengutip Ibnu Taimiyah yang dijadikan pegangan oleh orang-orang Salafi Wahabi. Ibnu Taimiyah dalam kitab fatwanya juga menulis begini, qad yakunu fi kalamillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ibaratun laha ma'na sahih walakin ba'dun nas yafhamu min tilka ghairu muradillahi wa rasulihi fa hadha yuraddu alaihi fahmu kama rawat Tabarani fi Mu'jami al-Kabir annahu agak panjang hadisnya. Jadi pernah suatu kali itu pernah di masanya Nabi itu pernah ada orang munafik, orang mukmin. Kemudian Abu Bakar berdiri, udah ayo kita datang kepada Rasulullah, minta tolong sama Rasulullah untuk beresi orang munafik. Jawaban Nabi apa? Innahu la yustaghasu bi wa innama yustaghasu billah. Kata Ibnu Taimiyah apa mengomentari hadis itu? Maksud Nabi adalah bahwa hakikatnya tetap saja ayut laba minhu mala yang turu alaihi illallah. Tetap saja yang berkuasa ya Allah. Tetapi bahwa Nabi dan para sahabat ini bisa menjadi sabab, bisa menjadi perantara, itu suatu hal yang tidak dinafikan. Saya kira itu ya. Cukup atau masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada, cukup. Baik, kita insya Allah minggu depan akan membaca bab yang kedua terkait dengan khosaisun Nabi. Insya Allah bab kedua ini nanti satu pertemuan juga selesai. Kemudian nanti kita akan membahas bab 3. Bab 3 ini yang agak panjang nanti karena banyak persoalan yang dibahas. Ada kehidupan di alam barzah, ada Nabi, kemudian hal-hal yang menyangkut tentang peninggalannya asar atau munasabat ya, masyahid, maulid dan seterusnya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita baca pada hari ini bermanfaat. Insya Allah kita sambung lagi pada atau hari Rabu yang akan datang. Semoga musannif al-babusani wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.